Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami bukan anak-anak yang cacat secara rohani. Telinga kami mendengar suaramu, mata kami melihat tanganmu bekerja. Kami mau Tuhan hari ini dibaharui pola pikir kami selaras dengan pola pikir kerajaan surga. Urapi setiap kami mau menyediakan tanah hati yang subur, sehingga benih firman berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami dan mengubah hidup kami. Terjadilah atas kami dalam nama Yesus. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Semuanya sehat? Sukacita? Suaranya nggak dengar ya saya. Sukacita hari ini? Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih senyum yang sangat ajaib buat Tuhan Yesus. Dia ada di sini. Jangan ada yang jaim-jaim. Masalahmu taruh dulu. Dia sanggup mengerjakannya. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Ya? Oke, hari ini kita belajar mengulang kembali, sebab nanti bulan Oktober saya akan memulai kepada sesuatu yang baru, yaitu generasi penerobos. Kalau hari ini dasar-dasarnya belum ditangkap, yang lainnya nerobos sana sini dibukain sana sini, engkau akan memenangkan setiap peperangan pertandingan. Tapi kalau dasarnya belum paham, engkau tidak akan mengerjakan apa-apa. Ya, jadi saya akan mengulang dengan cepat dasar-dasarnya, supaya bulan depan ketika kita belajar tentang generasi penerobos, Bapak Ibu semuanya sudah siap, tinggal landas, tinggal mengambil semua yang Tuhan sediakan. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang tidak percaya. Halo, tolong dong kasih sukacita, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semua konflik selesaikan dulu ya. Semua konflik selesaikan dulu. Percayalah, Tuhan ada di sini. Erni minta tolong aku aja. Terima kasih suamiku yang tercinta. Bagaimana supaya terhubung dengan kerajaan surga? KKS, bagaimana supaya saya terhubung dengan kerajaan surga? Kok diem semua toh? Bagaimana supaya saya terhubung dengan kerajaan surga? 3 kabel, ayo sebutkan. Tiga kabel itu apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Lo itu dasar-dasarnya ya, harus mengerti ya. Bagaimana saya supaya terhubung dengan kerajaan surga? Bagaimana supaya saya terhubung dengan kerajaan surga? Roma 14 ayat 17. Tiga kabel, harus mengerti semua. Yang kedua, pijakan. Pijakannya apa? Pijakannya apa? Loh, KKS, kalau ditanya dijawab. Pijakannya apa sayangku? Hah? Kebenaran, roh dan kebenaran. Pijakannya jangan salah, hukum dosa dan maut. Itu Roma 8. Roma 8 itu berkata, kamu sudah tidak dalam penghukuman di dalam Kristus. Enggak ada hukuman lagi, engkau di dalam Kristus. Jadi kalau masih ada yang teringat dengan masa lalumu, engkau sedang ditipu habis-habisan. Satu teman ada yang bawa mic untuk membacakan Roma 8 ayat 1. Bu Tiara, Roma 8 ayat 1.
Minta tolong dibacakan. 8 ayat 1. 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang sudah di dalam Kristus Yesus, engkau sudah tidak lagi di dalam penghukuman. Kalau hari ini iblis terus mengingatkan masa lalumu, berarti itu dusta iblis. Ya, dusta iblis. Jadi nomor 1, 3 kabel ke atas, pijakanmu benar, pijakan kakimu benar. Nomor 3, portal mana yang kau buka? Portal mana yang kau buka? Apa itu? Portal atas. Portal atas itu apa? Kerajaan surga. Portal bawah apa? Semua pikiran-pikiran negatif, alam maut, semua produk-produk dari neraka, kecemasan, ketakutan, ketidakpercayaan, ketakutan itu produk dari neraka. Jadi kalau pengen ngalami kerajaan surga, jangan dua-duanya kau buka. Itulah kenapa engkau mengalami banyak penderitaan. You percaya sama Yesus, tapi khawatir iya. Kamu ibadah, tetapi dosa jalan terus. Berarti atas muka, bawah muka. Itulah kenapa engkau tidak mengalami apapun. Sementara Bapa di surga sudah siap memberkatimu berkelimpahan, tapi engkau tidak mengalami kelimpahan. Sebab apa? Sebab apa? Portal bawahnya kubuka, Bu. Saya nggak sadar, Bu. Ternyata kalau saya baper itu saya buka portal bawah. Ternyata kalau saya tersinggung, saya buka portal bawah. Ternyata kalau saya takut dan khawatir, itu portal bawah saya kebuka. Makanya kok saya nggak ngalami apa-apa. Itu loh ya. Itu dibaca nanti di Roma 8. Jangan lagi hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Sudah hafal, Bu, sudah hafal. Betul ya? Sudah hafal. Prakteknya Bapak belur. Jadi pikiranmu itu adalah portal, mulutmu portal. Ngomong negatif berarti kamu buka portal bawah. Telingamu juga portal, dengar gosip, dengar sesuatu yang menyakitkan, engkau jadi tawar hati, itu portal. Gak ada yang ngantuk ya? Saya suka melihat ke jemaat karena saya pastikan bahwa semua mendengarkan. Yang tidak paham langsung angkat tangan, saya akan jelaskan. Karena pulang dari tempat ini, Bapak Ibu harus mengalami semua firman yang saya sampaikan. Paham, tidak boleh ada yang ngantuk, ya. Sekarang pertanyaannya, atas sudah nyambung, bawah pijakannya udah benar, portalnya udah, pikirannya udah ngerti, tapi kenapa masih banyak yang babak belur? Pertanyaannya, tapi kenapa ya, Bu, kok saya masih bergumul dengan keuangan, masih bergumul dengan konflik batin, masih susah mengampuni, kenapa? Ada dua pijakan, Ibu. Yang satu pijakannya di dalam hukum roh dan kebenaran, satunya di dalam hukum dosa dan maut. Jadi roh dan daging jalan bareng-bareng. Pengen ngalami Tuhan enggak? Pengen ngalami Tuhan enggak? Tetapkan pijakanmu di dalam roh dan kebenaran. Jangan kompromi sedikit apapun. Yohanes 14 ayat 23, ada yang hafal angkat tangan, nanti tak kasih hadiah. Yohanes 14 ayat 23, ada yang hafal angkat tangan, nanti tak kasih hadiah. Ini dia. Coba ditampilkan, bisakah? Multimedia. Yohanes 14 ayat 23. Saya setiap kali bicara,
saya memberikan kunci-kunci kerajaan surga. Kalau Bapak Ibu cuma mendengar, tidak menangkap di dalam roh dan memasukkan di dalam pikiranmu, engkau pulang tidak akan dapat apa-apa. Yohanes 14 ayat 23 bisakah? Kalau enggak bisa saya bacakan. Silakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu di handphonenya ada Alkitab enggak? Baca bersama-sama mau enggak? Sudah ketemu semuanya? Baca bersama-sama 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku, KKS Jakarta? Sudah dibaca firman-Nya? Dilakukan? Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalammu. Itu kunci. Masalahnya, kenapa Bapa, Putra, dan Roh Kudus belum diam di dalammu? Apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Kenapa Bapa, Putra, dan Roh Kudus belum diam di dalam saya? Jawabannya apa? Tidak mengasihi firman, tidak membaca firman, tidak melakukan firman. Maka saya sedang memasukkan roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Galatia 4 ayat 8 dan 9. Apa itu roh-roh dunia yang gelap dan miskin? Marah, baper, tersinggung, tak percayaan, mamon, duit. Yang mikirin duit garuk-garuk. habis main apa tuh namanya? Apa tuh satunya saham itu apa sih? Dia main itu kalah lagi, habis lagi, kalah lagi, habis lagi, kalah lagi, habis lagi. Sebab pikiranmu bukan firman, pikiranmu duit. Salah kaprah. Terus aku nggak boleh mikirin duit. Boleh, tapi bukan itu. Utamanya adalah izinkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalammu. Maka duit itu akan ngikuti kamu. Jangan kebalik-balik, dikejar duit. Ya kamu berarti ngejar setan. Tuhannya Yesus, terserahlah kamulah. Gitu. Tuhan itu berkata gitu. Kamu mau duit, kamu kejar duit. Ya wis silahkan monggo. Aku tak ngurusi lainnya yang mau percaya kepada setiap firman-Ku dan aku memberkati mereka. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kejar Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Jangan seperti Marta, tapi seperti Maria. Duduk diam dulu, tanya Tuhan dulu. Utara, timur, selatan, barat pasti memberkatimu. Itu pola kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan surga dan maka amin. Tapi kok nggak percaya? Kenapa nggak percaya? Itu urusanmu sendiri. Matius 4 ayat 17. Saya suka terjemahnya yang bahasa Inggris karena ini jelas ya. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Supaya kerajaan surga ada di tangan saya, nomor 1 yang harus saya kerjakan apa? Repent, bertobat. Kalau saya belum bertobat, bisakah saya menghadirkan kerajaan surga? Yang kau hadirkan adalah kerajaan dunia, kerajaan Babel. Ya. Jadi saya harus bertobat dulu supaya tadi Bapa, Putra, Roh Kudus diam di dalam saya. Loh, pemilik surga siapa?
Pemilik surga siapa sayangku? Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus diam di dalam saya pemilik surga enggak? Kaya enggak? Diberkati enggak? Makanya jangan ketipu sama iblis dan kuasa kegelapan yang menipumu dengan segala kenikmatan dunia. Bu, masalahnya saya ini sudah datang ibadah, saya sudah jadi worship leader, saya sudah melayani di keyboard, saya melayani di multimedia. Kok ibu suruh saya bertobat? Bertobat dari mana? Saya tidak berzina, saya tidak mencuri. Betul kan pertanyaanmu seperti itu? Betul nggak? Jangan ada yang melamun ya. Jangan ada yang melamun. Yuk mari kita bongkar. Ternyata ada begitu banyak dalam diri kita yang harus dirombak dan terus menerus untuk dibongkar ya. Yang pertama, apa yang harus terus menerus dibongkar di dalam diri saya adalah 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Multimedia nggak bisa ya? 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Buat teman-teman yang bawa handphone, buka semuanya. Jangan lihat TikTok, jangan lihat Instagram. Percuma datang-datang sampai ke sini lihat TikTok ya. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai dengan 5. Silakan dibacakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Itu disebut dengan penjara pikiran. Ya, tanpa sadar ada begitu anak Tuhan yang sudah pelayanan, bahkan yang sudah melayani firman, pikirannya masih ada penjara-penjara atau benteng-benteng atau kubu-kubu atau keangkuhan manusia yang menyebabkan mereka bahkan sebetulnya tidak kenal Allah. Ngeri loh? Loh, sudah pelayanan loh. Sudah pelayanan tapi dosa jalan terus. Sudah pelayanan error tersembunyi jalan terus. Sudah pelayanan dusta jalan terus. Itu karena ini 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah yang sanggup apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Jadi di pikiran kita ini seringkali ada yang namanya benteng-benteng kebenaran diri sendiri. Engkau memiliki kebenaran standarmu sendiri, versimu sendiri. Bukan firman Allah yang hidup, bukan versi mudah dibaca, bukan versi terjemahan baru, tetapi versimu sendiri. Kebenaran diri sendiri. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan apa? Setiap kubu dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia. Jadi orang-orang yang sombong, keras hati, mereka adalah orang-orang yang angkuh. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Sebetulnya iblis itu membuat benteng, membuat kubu, membuat yang namanya siasat supaya Bapak Ibu tidak mengenal Allah. Nah, Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Orang-orang yang masih di dalam penjara pikiran itu ya, mereka meskipun pelayanan tetapi tidak mengenal Allah. Dan saya pernah mengatakan kepada Bapak Ibu semuanya, penjara yang dibuat iblis itu sangat tinggi. Seperti rumah seperti ini loh. Jadi enggak seperti penjara-penjara yang di lapas-lapas yang biasa kita datangi, enggak.
seperti rumah kayak gini nih, engkau bisa beribadah, engkau bisa menyanyi, menyembah, tapi engkau tinggal di dalam penjara. Makanya tidak sadar bahwa dia tinggal di dalam penjara. Bukan kebetulan loh. Hah? Termasuk. Jadi siapa? Bertanya, kalau saya tidak bisa fokus ketika mendengarkan firman, sebentar pikiran saya ke suami saya, sebentar pikiran saya ke anak saya, sebentar ke dapur saya tadi, kompornya sudah dimatikan belum ya? Wah, nanti habis ini masak apa ya habis ini? Pikiran itu tidak bisa tunduk dengan Roh Kudus, termasuk yang namanya penjara pikiran. Hati-hati loh. Ini hari-hari di mana api Tuhan itu sedang dimunculkan, nanti akan kelihatan engkau itu emas atau engkau jerami, terbakar dengan api Tuhan, ya. Pikiran kita harus didisiplinkan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi, pikiran itu adalah pintu gerbang. Ada beberapa macam pikiran, pikiran duniawi, pikiran spiritual, pikiran yang dibaharui, pikiran Kristus. Semuanya itu menentukan portal mana yang kau buka. Paham ya? Engkau memikirkan firman. Makanya saya nggak pernah lepas dari firman. Walaupun saya diomongin orang, difitnah orang, emang berpikirin. Saya mikirin firman. Hidup saya jadi ringan. Caranya begitu loh. Jadi saya tidak izinkan yang namanya baper itu masuk di dalam diri saya. Nah, dan itu belajarnya nggak gampang. Dan biasanya Tuhan sediakan orang-orang di sekitarmu yang akan memprosesmu sehingga yang namanya baper mudah tersinggung itu dicabut dari hidupmu. Paham ya? Misalnya saya suka baperan, maka suami saya akan membuat saya seperti orang yang kecabut baper saya. Yuk mesti perkasa. Yuk ngapain dikit-dikit nangis, dikit-dikit tersinggung, marah. Itu enggak gampang. Saya melalui proses itu lama. Tapi saya mau Bapak Ibu semuanya jangan lama-lama. Sudah tak ajari. Dulu saya enggak ada yang ngajari. Nah, sekarang saya ajari. Jangan lama-lama. Kalau engkau punya kelemahan di dalam baper, mudah tersinggung, ya, dikit-dikit marah. Ya, itu segera diberesi, jangan dibiarkan. Sebab kalau engkau membiarkan, sebetulnya engkau masih memakai manusia yang lama. Paham ya? Urutannya paham toh? Kalau saya masih tersinggung, masih baper, berarti masih suka marah, masih suka sakit hati, susah mengampuni apa yang masa lalu saya. Berarti saya masih mengenakan manusia lama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak ada urusannya sama manusia lamamu. Kenapa? Sebab Bapa sudah kirimkan Yesus Kristus untuk mengampuni semua dosa dan kelemahanmu, betul ya? Jadi jangan lagi terus ada di tempat itu. Masuk di dalam Yesus. Dalam Yesus itu bagaimana, Bu? Saya nggak ngerti, saya nggak mudeng. Firman engkau lakukan, firman engkau perkatakan menjadi doamu setiap hari. Apa kebutuhanmu? Misalnya, saya ini sebetulnya tidak bisa mencintai laki-laki. Makanya saya nggak bisa melihat sosok laki-laki di dalam hidup saya yang pokoknya rusaklah sosok laki-laki itu. Karena saya itu dulu masa kecil saya dipukuli terus sama papa saya. Ya. Terus dia membawa luka itu terus setiap hari. Luka itu dibawa terus setiap hari.
Maka sebetulnya walaupun engkau ibadah di mana-mana di tempat yang heboh, engkau bawa luka itu terus, engkau tetap manusia lama, nggak ngalami apa-apa dari Tuhan. Jadi harusnya bagaimana? Lepaskan. Mungkin engkau dianiaya suamimu, engkau dimaki-maki suamimu, setiap hari keluar makian dari mulut suamimu, dan engkau rasa, Tuhan kenapa nggak berubah-berubah? Bukan dia yang harus berubah, saya yang harus berubah selaras dengan Tuhan. Dengan apa? Tinggalkan semua manusia lama, pakai manusia yang baru. Caranya bagaimana? Ampuni. Aku mengampuni papaku, aku mengampuni suamiku, aku mengampuni semua orang yang menyakitiku. Aku mengampuni masa laluku Tuhan, aku mengampuni semua hal buruk yang pernah terjadi dalam hidupku. Ampuni. Terus memakai manusia yang baru, jalan dengan Tuhan. Jadi ada begitu banyak anak Tuhan masih mengalami pergumulan, masih mengalami yang namanya dompetnya berantakan, ya, ekonomi berantakan, keluarganya berantakan. Itu disebabkan karena sebetulnya mereka masih memakai manusia yang lama. Nah, tadi berhubungan dengan pikiran, ya. Di pikiran saya harus bagaimana? Efesus 4 ayat 21. Efesus 4 ayat 21, 22, 23, 24. Ini kunci-kunci, ya. Bapak Ibu nanti keluar dari tempat ini sudah dapat kuncinya. Kan tadi kerajaan surga di tanganmu. Bagaimana supaya kerajaan surga di tanganmu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalammu. Bagaimana supaya Bapa surga tinggal di dalammu? Engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri. Engkau sudah selesai dengan dosamu. Izinkan dia tinggal di dalammu. Kerajaan surga di tanganmu. Maka ketika kerajaan surga di tanganmu, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada pergumulan. Sebetulnya intinya khotbah hari ini itu, tapi saya akan jelaskan satu-satu, ya. Efesus 4 ayat 21, silakan Bu Tiara. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kalau hari ini pergumulan di dalam rumah tanggamu nggak selesai-selesai, jangan nunggu suamimu berubah, jangan nunggu istrimu berubah, jangan nunggu anakmu berubah. Tetapi engkau yang harus berubah di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tanggalkan manusia lamamu. Betul tahu tadi perintahnya? Ini perintahnya siapa? Tuhan kepada semua orang lewat Paulus. Ya, tanggalkan manusia lamamu. Ditanggalkan itu seperti melepas baju gitu loh. Ditanggalkan yang lama, pakai baju yang baru. Dan tadi pagi sebelum acara ini kita berdoa dengan tim KKS. Bapak Ibu semuanya yang hari ini bisa nangkap, engkau dipakaikan baju sirah yang baru. Dan ada kasutnya keren loh, ada apinya. Baju sirah tuh apa toh Bu? Kasut tuh apa toh Bu? Walah, ya itu. Kalau kasut dan baju sirah aja nggak paham, berarti sudah lama nggak baca firman. Kok nggak baca firman, kok engkau berkata aku mengasihi Yesus? Omong kosong. Yohanes 14 ayat 23, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firmanku, aku akan diam di dalam kamu. Baju sirah itu apa? Selengkap senjata yang di Efesus 6. Baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh firman Tuhan,
Bapak-bapak Ibu tadi yang tim KKS yang pakai seragam ini, waktu saya berdoa tadi ada yang dapat penglihatan, Pak Suki terutama ya. Hai Pak Suki, jadilah sahabatku untuk memberitakan firman di lapas-lapas ya. Engkau sudah dikasih pedang. Jadilah akurat sesuai firman Tuhan, jangan kompromi. Karena udah dikasih pedang. Waktu itu tadi kan saya ngomong saya impartasikan semua yang saya punya, yang Tuhan berikan kepada saya. Aku impartasikan kepadamu Pak Suki. Engkau dikasih pedang seperti halilintar, dan engkau akan berbicara di lapas-lapas dengan keakuratan, tidak membawa kompromi, tidak membawa luka batin. Dan setiap yang hadir di tempat ini, kalau engkau mempercayai setiap firman Tuhan, Bapa sedang memberikan kepadamu baju sirah. Baju sirah itu membuat iblis menancapkan panah-panah api tidak akan kena. Karena baju sirah itu terbuat dari apa? Besi. Enggak akan kena. Tubuhmu tidak akan sakit-sakitan. Kalau Bapak Ibu kena panah dari kuasa kegelapan, boyoke sakit, sininya sakit, sononya sakit, perutnya sakit, mahnya kumat terus, itu artinya tanda-tanda engkau kena panah api dari kuasa kegelapan. So you butuh yang namanya baju sirah. Jangan mengabaikan setiap firman. Baju yang lama harusnya ditanggalkan ya. Kalau mau memakai baju sirah yang dari Tuhan, baju yang lama ditanggalkan. Apa tuh? Pola kehidupan, pola pikir yang lama. Kalau kasut apa? Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini loh, pijakan itu gini loh. Langkah-langkahmu setiap hari pergi ke Gudugem. Langkah-langkahmu setiap hari pergi ke tempat-tempat yang maksiat, itu namanya kakinya, pijakannya salah. Makanya suka ada yang kakinya sakit, ya. Kemudian ada lagi yang mengalami macam-macam lah. Engkau nggak bisa jalan cepat. Engkau mesti, yang lainnya mengalami terobosan, kayaknya engkau lumpuh secara roh. Sebab pijakanmu salah, sehingga tidak memakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut hari ini diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini yang kakinya sakit sembuh loh. Amin. Hari ini yang kakinya sakit sembuh. Lah masalahnya mau nggak pakai kasut yang baru? Mau. Tapi nanti sebentar pergi lagi ke tempat yang salah. Nah itu diurusi sendiri ya. Ayat 24. Ya, ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Kebenaran dan tulisannya kecil-kecil ya. Dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan punya yang namanya cetakan yang disebut dengan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ini sebetulnya kalau kita mau mengerti ayat ini adalah di Mazmur 139. Ini kunci lagi. Mazmur 139 itu kunci. Bapak Ibu yang ngantuk coba ambil aqua, minum dulu ya. Sayang loh kalau kunci-kuncinya nggak dapat ya. Ada yang ngantuk? Berdiri dulu. Ayo semuanya berdiri. Perhatikan saya. Kenapa saya dicetak seperti ini? Karena setiap kali saya membaca firman, saya berespon, amin Tuhan, aku percaya. Amin Tuhan, aku percaya ayat ini. Amin Tuhan, itu terjadi dalam hidup saya.
Saya nggak pernah mengabaikan setiap firman, satupun firman. Ketika saya membacanya, itu masuk di dalam roh saya. Maka ada beberapa penglihat yang melihat senjatanya ibu itu banyak, pedangnya banyak. You butuh ini keluar pedangnya, you butuh ini keluar pedang. Sebab apa? Saya tidak pernah mendengarkan firman sambil ngantuk. Yesus di sini. Dia di sini. Dia sedang khotbah dengan kamu dan kamu ngantuk. You tidak dapat apa-apa. Ngabisin bensin. Ngabisin bensin. Atau engkau punya hati yang pahit dan engkau tidak mempercayai bahwa Yesus itu masih ada di sini, sebab penderitaanmu terlalu banyak sehingga itu menutup Yesus ada di sini. Penderitaanmu terlalu banyak, utangmu menumpuk. Kesehatanmu, dokter berkata tidak ada harapan, dan engkau berfokus pada masalah. Sementara Yesus jalan-jalan di sini. Kamu mau sembuh, kamu mau berkat. Dengarkan, dengarkan. Jangan ada yang miss sedikit pun dari setiap firman Tuhan. Hormati firman Tuhan. Amsal berkata, yang tidak menghargai firman dia akan mati, tapi yang menghargai firman dia akan hidup. Bertobat ya. Duduk silakan. Mazmur 139. Yuk kembali ke Mazmur 139. Saya nggak akan bacakan semuanya. Nanti sampai di rumah ingat kata-kata saya. Bu Ana tadi memberikan kepadaku kunci. Salah satunya adalah Mazmur 139. Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau menyelidiki aku, Engkau tahu kalau aku sedang duduk, Engkau tahu kalau aku sedang berdiri. Engkau kenal pikiranku dari jauh, Engkau bahkan membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Dalam kitab-Mu, ayat 16, semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun jadi daripadanya. Perhatikan ayat ini. Saya sudah surang mengulang-ulang, tetapi saya tidak akan masuk kepada pelajaran yang selanjutnya tentang generasi penerobos kalau yang ini Bapak Ibu belum paham. Saya mau seluruh KKS mengikuti ketukan Tuhan tuh terbang semuanya, terobos semuanya gitu loh. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Makanya saya sabar, tungguin yang belum paham. Ya. Sebelum Bapak Ibu itu diciptakan, Tuhan sudah tahu tentang diri saya, ya. Tentang kalau saya belum diciptakan, Tuhan sudah tahu tentang diri saya. Tuhan mencatat nama saya dalam sebuah gulungan kitab, itu berlaku buat Bapak Ibu semuanya, ditulis agendanya, kehendaknya. Ya. Terus kemudian saya lahir, jebrot gitu lahir. Dilalah saya tinggal di dalam keluarga berantakan. Ya, tidak ada yang ngajari firman, tidak ada yang terkoneksi dengan kerajaan surga. Disitulah iblis mengambil gulungan itu dan menulis dengan agenda iblis, sehingga hidupnya jatuh dalam narkoba, jatuh dalam seks bebas, jatuh dalam judi, jatuh di dalam semua agenda iblis. Apa? Portal bawah kebuka. Ya, dan jadilah kita mengerjakan itu. Tapi Tuhan tidak patah semangat atasmu. Dia kejar engkau. Dia kejar engkau. Tiba-tiba ketemu KKS, tiba-tiba ketemu Bu Ana, tiba-tiba ketemu Bu Tiara. Nah, Bu Tiara sudah digosok sama Tuhan,
sudah agendanya udah ditulis ulang, dia paham setiap ketetapan Tuhan. Waktu engkau ketemu dengan Mutiara kasih tahu agenda Bapa atas hidupmu, maka engkau dikembalikan memiliki rancangan Bapa dan melakukan rancangan Bapa. Jadi hari ini Tuhan, hari ini kok hidupku berantakan? Oh, berarti ini ada agenda iblis yang ditulis atas hidupku. Harusnya bagaimana? Doamu bagaimana? Aku hancurkan setiap agenda iblis atas hidupku. Dan biarlah Tuhan engkau menulis ulang agendamu atas hidupku. Paham ya? Itulah Mazmur 139. Tuhan tahu semuanya. Tadi pagi ada yang mimpi gini. Bu, aku mimpi lagi duduk, tiba-tiba bangkunya itu, tiba-tiba aku jatuh dari bangku itu. Ini sesuatu yang ada di dalam Mazmur 139 ini. Tuhan, kau tahu ketika aku duduk, ketika aku berdiri, ketika aku jatuh. Nah, kalau itu adalah agenda iblis, hancurkan. Waktu Bapak Ibu mimpi sesuatu mimpi yang buruk, segera batalkan. Terus ngomong gini, aku hancurkan segala rancangan iblis atas hidupku sepanjang hari ini, aku batalkan dalam nama Yesus. Biar agenda Bapa saja yang terjadi, maka sepanjang hari itu engkau baik-baik saja. Paham ya? Ayat 23 dari Mazmur 139, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, tadi kan saya membahas ya, yang pertama adalah kenapa banyak anak Tuhan mengalami penderitaan. Yang pertama karena masih ada penjara-penjara di pikiran. Itu termasuk barusan yang saya jelaskan. Yang kedua, dia masih hidup di dalam kelemahan dan dosa-dosa. Matius 8 ayat 17. Silakan Bu Tiara. Jadi dia masih hidup di dalam kelemahan dan dosa. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah yang menanggung kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah yang menanggung kelemahan kita dan penyakit kita. Ada begitu banyak anak Tuhan masih hidup di dalam kelemahan dan dosa-dosa. Tadi di awal saya berkata bahwa Tuhan gak ada urusan dengan kelemahanmu. Tuhan gak ada urusan dengan dosa-dosamu. Tuhan sudah mengampuni. Tinggal engkau bertobat, lakukan firman aja, jadi pelaku firman gitu loh maksudnya. Paham ya? Paham ya? Jadi Tuhan jangan kau suruh ngurusi dosa dan kelemahanmu, udah ditanggung di atas kayu salib. Tinggal engkau melakukan firman. Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Semua trauma masa lalumu yang men-trigger hatimu menjadi pahit dan terus membawa luka, itu artinya engkau sedang membawa manusia lamamu. Yesus sudah selesaikan, bagianmu adalah menyelesaikan trauma masa lalumu. Gak ada yang amin. Saya ulang, trauma masa lalu men-trigger hatimu menjadi pahit dan terus membawa luka itu sampai hari ini. Tuhan gak ada urusan dengan itu, selesaikan. Karena dia sudah menanggungnya di atas kayu salib. Tinggal engkau mengampuni masa lalumu
dan membuat sembuh luka batinmu. Itu yang engkau sembuh. Tuhan, aku mau hari ini sembuh. Oke ya. Jadi kenapa Tuhan sudah mengerjakan banyak hal? Kenapa katanya kerajaan surga is my hand, ada di tangan saya. Tapi kenapa hidup saya melarat, buta, miskin dan telanjang? Sebab dosa dan kelemahanmu belum kau selesaikan. Yang kedua, pikiranmu tinggal di dalam penjara. Yang ketiga, cek apakah ada ilah lain di hatimu. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi cek apakah ada di dalam hati saya ilah lain, yaitu orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini apa? Semua kesukaan dunia. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Orang-orang yang seperti ini, di dalam dirinya ada ilah lain, maka dia sebenarnya cacat secara rohani. Cacat secara rohani itu bagaimana? Saya punya 3 putri. Ketika saya melahirkan, anak-anak saya dipanggil dengar, gitu kan ya. Terus kakak Nia panggil, kakak Nia mana kakak Nia? Angkat tangan. Wah, ya itu ada kakak Nia. Berarti dia tidak tuli. Kak Gebi, mana Gebi? Nah, tidak tuli. Bapak Ibu punya Bapak di surga, betul? Anak-anaknya siapa? Saya dan Bapak Ibu semuanya. Waktu Bapak berbicara, engkau tidak mendengar, berarti engkau cacat secara rohani. Yeremia 5 ayat 21. Yeremia 5 ayat 21. Dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Ya. Coba perhatikan ayat ini keras ya. Yeremia 5 ayat 21. Dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Jadi berarti dia buta secara rohani, tuli secara rohani. Artinya dia cacat secara rohani. Bapa di surga tidak melahirkan anak-anak yang cacat rohani. Amin. Jadi kalau hari ini engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku mau mendengar suaramu. Yesaya 6 ayat 10. Yesaya 6 ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Buatlah hati bangsa ini keras. Kapan Tuhan membuat hatimu keras? Lagi ada hamba Tuhan berapi-api menyampaikan firman di sini, kamu ngantuk. Besok lagi ibadah kamu ngantuk. Besok lagi ibadah pikiranmu kemana-mana. Lama-lama Tuhan empet. Dibuatlah hatimu keras. Sehingga ibadah kemana-mana engkau zong. Tidak menghasilkan apa-apa. Sebab hatimu keras. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, ngantuk.
supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Itulah kenapa engkau gak sembuh-sembuh. Yehezkiel 12 ayat 2. Yehezkiel 12 ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ya, buat orang-orang yang tuli mendengarannya, matanya tidak bisa melihat, lumpuh secara rohani, engkau akan menjadi orang-orang yang pemberontak. Bu, itu perjanjian lama. Saya kasih lihat perjanjian baru, Markus 8 ayat 18. Markus 8 ayat 18, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidaklah kamu ingat lagi? Ini Yesus yang ngomong. Kamu punya mata, kok kamu enggak lihat? Kamu punya telinga, kok kamu enggak dengar? Aku tidak menciptakan anak-anak yang cacat secara rohani. Sebab aku menciptakan anak-anakku serupa dan segambar dengan Yesus sendiri. Bu, ibu kok galak sekali hari ini? Sebab saya akan memulai pelajaran generasi penerobos. Kalau Bapak Ibu masih santai-santai, nggak akan ngalami ini. Oke ya? Jika 3 hal ini sudah diberesi, maka the kingdom of God is your hand. Engkau pembuat mujizat. Engkau tinggal di dalam terobosan demi terobosan. Engkau tinggal di dalam kemudahan demi kemudahan. Semuanya dibukain untukmu. Sebab engkau tinggal di dalam kerajaannya. Kerajaan surga di tanganmu. Selesaikan manusia lamamu. Jangan kompromi. Jangan kompromi. Jangan mengasihani diri sendiri. Jangan trauma. Jangan trauma. Trauma itu dosa. Trauma itu kamu pasti pakai manusia lama. Semua dosa, pelanggaran, kelemahan selesaikan. Yuk masuk di dalam manusia baru. Dan kerajaan surga di tangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.